Yo, selamat datang di The Hope Channel. Kali ini, di video gua kali ini, kita akan membahas sebuah alur film yang berjudul Elias. Film ini sendiri menceritakan seorang mantan tentara yang memiliki penyakit mental, kemudian dimanfaatkan oleh organisasi jahat untuk menjadi seorang pengawal. Nah, tujuannya adalah memanfaatkan penyakit Elias untuk diedit videonya dan segala sesuatu disalahkan kepada Elias atas pembunuhan-pembunuhan yang terjadi. Nah, seperti apa serunya film ini? Let's check this out. Film diawali nostalgia tentara yang tertangkap dan kemudian kembali ke tampilan seseorang yang dia keluar rumah. Sebelum keluar, dia memasang plester di pintunya. Dia pun mengunjungi bar dan diketahui bahwa namanya adalah Elias. Di sana, Elias mewaspadai orang-orang di sekitarnya dan diketahui Elias juga ditawari pekerjaan untuk menjadi seorang pengawal. Namun, sepertinya dia menolak. Saat kembali, pintu rumahnya sudah terbuka. Ternyata itu adalah pemilik kos. Elias bilang dia mengamati tetangganya. Namun kata Pak Kos, tetangganya sudah pergi seminggu yang lalu. Dan saat ditawari bantuan psikolog, Elias pun malah pergi. Dia pun pergi ke sebuah klub penerbang untuk bertemu kawan lamanya yang di bar tadi. Dan ia pun akhirnya setuju untuk mengambil pekerjaan tersebut. Esok pun tiba, Elias datang ke rumah mewah itu untuk memulai pekerjaan. Mereka pun saling berkenalan, mulai dari Pak Jamal, Bu Amina, dan seorang anak kecil bernama Dek Nur. Pekerjaannya sebagai pengawal dimulai. T'as retrouvé mes boucles? Anjay lah, kolam renangnya dia ngisi sendiri. Tiba-tiba Elias diminta untuk menemani Nur. Elias tak sengaja melihat pencurian dan melaporkan ke temannya, namun sang teman memintanya untuk tenang. Esok pun tiba. Saat ambil paket, Nur pun keluar dan tiba-tiba diawasi oleh dua orang berkendara motor. Nora pun menyalahkan Elias atas hukumannya. Dan karena kejadian itu, Elias pun mengambil senjata. Di malam hari, Elias bersama Nur mengamati bintang-bintang. Dan Elias bercerita bahwa dia dulu adalah seorang angkatan udara spesialis penerjun. Esok pun tiba, keluarga ini berantem karena mereka merasa terkurung karena tidak boleh keluar dari tempat itu, dan akhirnya memutuskan meminta Elias untuk mengantar Bu Amina dan Nur untuk berbelanja. Tiba-tiba mereka terjadi kejar-kejaran dan akhirnya untungnya mereka lolos. Elias pun meminta Nur menjelaskan siapa mereka. Nur pun menjelaskan bahwa Jamal adalah pamannya dan ayahnya serta Jamal itu saling bermusuhan karena ayahnya ingin menikahkan Nur dengan seorang pria yang berusia 50 tahun. Tak lama kemudian kediaman tersebut diserang oleh kelompok penyerang dan pertarungan pun dimulai.
نور On devait se retrouver à la voiture. أحمد مين attendez C'est Nour. Bu Aminah pun aman, ia pun mencari Nour. Dan setelah semua aman, mereka pun akhirnya pergi dari kediaman itu. Et mon frère Jamal. Non, non, on en a. D'accord, mais on garde les. attendez ici Akhirnya mereka pun berpindah naik bus. Elias pun kembali ke kampungnya untuk bersembunyi dan merawat dirinya. essayez de trouver ça Esok pun tiba, berita tentang Elias muncul di TV, memberitakan tentang penyakit psikologisnya, hingga Elias dikatakan membunuh semua penghuni istana itu, sehingga semua kesalahan jatuh kepada Elias. Karena berita itu, Elias pun diusir dari kampungnya. Dan tiba-tiba Sins berpindah ke Elias yang menangkap teman lamanya agar menceritakan semuanya. téléphone traqué je l'ai Namun teman lamanya mengatakan bahwa Jamal telah pulang ke negaranya. Nah, untuk membuktikan keraguan Elias kembali ke kediaman Jamal dan malah melihat CCTV berisi Elias yang melakukan pembunuhan itu. là juste là Elias nampaknya cemas karena dia merasa tidak melakukannya. Namun temannya menemukan celah, ternyata video itu hasil dari editan yang canggih. Dan akhirnya teman lamanya memberitahu bahwa dia bekerja sama dengan sebuah perusahaan untuk mencuci uang. Dan akhirnya mereka berdua memutuskan mencari tahu lebih lanjut. Mereka pun memulai menginterogasi seseorang kenapa memilih Elias sebagai penjaga. Bar Chicha j'ai choisi je suis Dia pun menjawab mencari tentara dengan masalah mental agar bisa memanipulasi ingatan dan juga CCTV atas perintah ayah Nour. prêt à voir là-dedans qu'est-ce que tu regardes Mereka pun menyadari tempat itu sedang diawasi. va voir dehors Dan benar ada dua orang yang menyerang, pour qui tu travailles dan di sisi lain Elias pun juga membunuh orang itu. pourquoi vous aidez Al Saïd Merci d'envoyer chier. Depuis tous les milliards. Elias dan temannya pun kembali ke Bu Aminah dan Nour. Mereka ingin mencari tempat aman dengan segala paspor dan uang cash yang mereka miliki. Namun masalah utamanya adalah wajah mereka yang sudah dianggap buron. Ou alors faut chanter les doigts. Akhirnya solusi yang ditawarkan oleh teman Elias adalah penyelundupan dengan biaya 25.000 euro. Dan mereka pun akhirnya pergi ke sana. Saat mampir untuk istirahat, Elias pun mencurigai seseorang dan segera mengikutinya ke kendaraan tersebut. Dan setelah masuk, ternyata Elias mengenali mereka dan langsung menyerangnya. Dan benar ternyata mereka adalah bagian dari pembunuh bayaran yang menyerang kediaman itu. Perjalanan pun berlanjut. Mereka pun sesekali menikmati istirahat mereka di pantai dan bercanda gurau di sana. Di sana pula, Nour meminta Elias agar selalu menemaninya ataupun menjaganya. je le jure Merci. Akhirnya mereka tiba di perbatasan untuk penyelundupan. Il a dit qu'avec cette thune, Ternyata penyelundupan ini berjamaah dan perjalanan pun dimulai.
Tiba-tiba truk pun terhenti dan ada tentara yang menyerang truk itu dan Amina dan Elyas pun tertembak. Dan Nur berhasil diculik. Elyas ternyata menggunakan rompi anti peluru dan berhasil selamat. Teman lama Elyas ditangkap dan dipaksa memberitahu kemana Elyas karena mereka juga panik. Ia pun mengatakan bahwa Elyas adalah seorang pejuang yang gila dan jika diberi misi pasti selesai. Akhirnya diketahui teman lamanya pun terbunuh. Dan para penjahat itu juga panik ketika tahu riwayat Elyas sebagai seorang tentara. Elyas pun mulai misi balas dendamnya dengan mencoba terjun payung langsung ke markas musuh dan mulai melakukan infiltrasi. Low oxygen. Oxygen. Okay. Elyas pun melakukan penyusupan dan penghancuran CCTV serta membunuh para penjaga. Tak lama kemudian akhirnya Elyas menemukan Nur. Namun sistem keamanan gedung juga aktif menandai kedatangan Elyas diketahui dan pertempuran pun terjadi. Reste bien derrière moi. On va où? Porte. Bouge-toi les oreilles. Ça monte directement dans le sac. Reste collé à moi. Tends-moi à l'intérieur. C'est par où maintenant? Elias, Elias, allez, viens. On va sauter ensemble. Mets un pied ici. Setelah semua masalah teratasi, mereka pun akhirnya terjun payung untuk keluar dari gedung itu dan berlanjut menggunakan mobil. Elyas pun pergi ke rumah bibinya dan setelah tenang mereka pun ke warnet untuk mengupload bukti rekaman yang diedit tadi. Dan akhirnya Nur pun didaftarkan ke sekolah agar bisa hidup seperti bocah pada umumnya. Je vais être en retard. Dan sebelum tamat, Nur pun memastikan menghabisi semua pasukan bayaran yang tersisa dan film pun tamat. Terima kasih guys, semoga paham dan jangan lupa klik subscribe.